Ya, selamat pagi Sobat Bung Santama semua. Welcome back di konten terbaru channel Bung Santama hari ini. Di hari Kamis 20 Juni 2024. Ya, tentunya gue pengen membahas lagi tentang perkembangan timnas dan juga perkembangan dari sepak bola Indonesia ya. Gue mau mengupdate tentang kabar di mana Ragnar Oratmangun dikabarkan bahwa dia tidak diperpanjang oleh klubnya ya, FC Groningen di Eredivisie, dan ini juga berlaku untuk kedua pemain FC Groningen di mana mereka 3 pemain termasuk Ragnar Oratmangun tidak diperpanjang oleh klubnya. Dan memang Ragnar Oratmangun ini kan musim lalu dipinjamkan ya ke Fortuna, ke klub divisi Eredivisie juga selama 1 musim. Namun sebetulnya klubnya sendiri adalah FC Groningen. Nah, kemarin sempat ada statement dari direktur tekniknya bahwa Ragnar Oratmangun tidak diperpanjang oleh klubnya, sehingga ini membuka peluang Ragnar untuk mencari klub baru di untuk mengarungi musim depan. Dan juga ini membuka peluang untuk tim-tim lain yang bisa atau berminat kepada Ragnar bisa untuk merekrut Ragnar ya. Ragnar sendiri memang salah satu pemain penting di timnas kita, timnas Indonesia. Kontribusinya cukup nyata ya, dimana dalam 3 laga yang dia mainkan, Ragnar cukup memberikan, meskipun belum mencetak gol, tapi cukup memberikan daya serang untuk timnas kita ya, Indonesia ya. Dan dengan kabar itu maka Ragnar dipastikan akan mencari pelabuhan baru atau klub baru tempat dia bermain ya. Tentunya ini akan menjadi tantangan buat Ragnar, karena semoga dia tetap bisa bermain di Eropa. Syukur-syukur bisa bermain di Serie A ya, karena kan untuk tim promosi seperti Como dan Venezia kan pasti mereka akan mencari pemain-pemain baru yang kualitasnya lebih tinggi agar bisa bersaing di Serie A. Dan juga untuk Ragnar memang kita belum update lagi klub yang akan tempat dia bermain ya. Memang dipastikan dia tidak akan bermain lagi untuk FC Groningen, sedangkan untuk klub tempat dia bermain saat ini di Fortuna belum ada kabar lagi apakah akan diperpanjang atau masih dalam pembicaraan, belum ada kabar lagi ya. Tuh. Ya, itu tadi sedikit tentang kabar terkait update dari Ragnar Oratmangun. Dan gue mau sharing lagi tentang beberapa waktu lalu kan sempat ya Justin Hubner membuat postingan bahwa dulu banyak para pemain diaspora yang menolak bergabung dengan timnas dengan berbagai macam alasan ya. Namun sekarang berbeda, justru sekarang banyak banyak calon-calon atau pemain-pemain diaspora di luar yang ingin bergabung dengan timnas gitu. Jadi ini satu hal yang lucu menurut Justin Hubner. Kenapa? Karena dulu pada saat sedang merintis istilahnya ya, timnas sedang merintis, timnas belum ada pada fase saat ini, lolos Piala Asia 2027, lolos ke putaran ketiga, itu banyak pemain diaspora yang menolak gitu. Tapi sekarang mereka malah dengan secara terbuka menyatakan minat untuk bisa bergabung. Dan kemarin juga ada kabar bahwa ada pemain muda juga yang bermain di Liga Belanda ya, yaitu Damian van Dijk, masih muda, 18 atau 19 tahun usianya. Dia secara terang-terangan mengungkapkan ingin bergabung gitu ya dengan timnas. Ya tentunya PSSI dan juga Pak Ketum Erick Thohir pasti akan menyeleksi dengan sangat ketat ya. Tentunya PSSI pasti akan mencari lagi pemain-pemain diaspora, karena kita akan mengarungi round ketiga nanti September. Tentu
butuh squad yang lebih baik lagi dari yang sekarang, karena Pak Erick Thohir sendiri bilang bahwa squad yang ada saat ini itu belum 22 pemain yang kualitasnya merata. Itu baru mungkin baru 16 sampai 18 pemain yang materi pemainnya kualitasnya merata. Kata Pak Erick Thohir ya. Jadi pasti akan mencari lagi pemain-pemain diaspora, terutama posisi-posisi sentral ya, seperti striker dan juga penjaga gawang. Dimana untuk posisi tersebut memang sebetulnya kita sudah memiliki Martin Paes ya, tapi Martin Paes sendiri memang prosesnya masih belum ada kabar terbaru. Update terakhir sih nanti akan ada sidang putusan CAS ya, kalau nggak salah sih di bulan ini juga gitu. Ya semoga saja nanti hasilnya memuaskan dan Martin Paes bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia di ronde ketiga. Dan untuk calon pemain diaspora lainnya belum ada update lagi, tapi sempat beredar juga isu bahwa Ole ya, namanya Ole, pemain dari Utrecht, FC Utrecht, dan juga dan Kevin Dix ya. Nah, Kevin Dix ini sebetulnya nama lama ya, yang sudah sejak lama diisukan akan bergabung, tapi masih belum ada kejelasan. Kevin Dix ini kemarin sempat ramai juga di sosial media, ada postingan dari FC Copenhagen ya, klubnya Kevin Dix ya, ada gambar bendera Belanda, kemudian tanda putar, dan sebelahnya bendera Indonesia gitu. Apakah itu satu kode ataupun hanya satu postingan biasa, kita nggak tahu ya. Tapi harapannya sih tentunya pasti kita akan menambah pemain-pemain diaspora, karena mengarungi putaran ketiga itu sangat berat ya, sangat berat. Maka harus memiliki kualitas pemain 22 pemain yang kualitasnya sama. Itu memang harus disiapkan oleh PSSI tentunya, karena tidak mudah untuk mengarungi putaran ketiga. Dan kemarin juga kan 1 atau 2 hari setelah pasca laga Indonesia Filipina kan Erick Thohir langsung melakukan pertemuan khusus dengan Sintayong untuk membahas putaran ketiga mau seperti apa nih rencananya Sintayong gitu kan. Tentu pasti akan ada request lah dari Sintayong untuk pemain-pemain yang dibutuhkan, terutama posisi striker ya, karena kita memang masih belum menemukan striker yang bagus, striker yang mumpuni ya, sehingga pasti Sintayong akan mencari striker yang kualitasnya harus mumpuni dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi pasti ya. Dan tentunya nanti kita akan update lagi untuk perkembangan tim nasional, dan dalam waktu dekat juga nanti akan ada event Piala AFF U16 ya, Piala AFF U16 yang akan mulai main besok ya. Indonesia tergabung di grup yang relatif mudah karena ada Laos, Singapura, satu lagi gue lupa kalau nggak salah Kamboja ya. Tuh. Nah, coachnya sendiri dilatih oleh Coach Nova Arianto ya. Jadi merupakan asisten pelatih dari Sintayong di timnas senior. Saat ini dipercaya memegang tim U16. Tentunya menjadi tantangan buat Coach Nova. Semoga bisa memberikan hasil positif kepada adik-adik kita usia U16 ya. Ya, Sobat Bung Santama, sedikit tadi update tentang kabar tim nasional tentunya dari Ragnar Rahatmangun, kemudian bagaimana nanti PSSI ataupun Timnas akan mencari striker ataupun pemain-pemain diaspora lainnya. Semoga akan ada kabar baik tentang kabar calon pemain diaspora kita ya. Baik, Sobat Bung Santama, sedikit tadi update tentang Timnas. Gue akan update lagi perkembangannya tentunya di channel gue Bung Santama. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel gue semakin berkembang ke depannya. Thank you Sobat Bung Santama. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, salam tim nasional. Selamat pagi.